Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel podcast kami Ngopi, Ngobrol Pemuda Islam. Ruang di mana kita bisa saling berbincang tentang perjalanan, pencarian, dan juga inspirasi khususnya bagi para pemuda Islam, bagi para remaja. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang hal yang begitu dekat, bahkan bisa dikatakan sangat dekat, yaitu tentang jati diri remaja muslim di era yang penuh dengan tantangan dan juga peluang ini. Seperti yang kita tahu bahwasanya sekarang kita hidup pada zaman yang eh, terus bergerak cepat, mulai dari teknologi seperti media sosial, tren, dan juga budaya-budaya baru yang setiap hari selalu menyambut kita. Untuk itu kita hari ini pada episode kali ini kita akan menyelami lebih dalam tentang bagaimana remaja muslim itu bisa menemukan jati dirinya, menjaga prinsip-prinsipnya akan tetapi tetap relevan pada dunia modern seperti sekarang. Terus bagaimana kita ini bisa menemukan jati diri sebagai seorang remaja yang muslim? Terus bagaimana kita itu tetap kuat dan berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam pada perubahan zaman seperti ini. Yang tentunya nanti akan ditemani oleh saudara Samsul. Bagaimana Mas Samsul, sehat? Alhamdulillah, Alhamdulillah sehat. Oleh karena itu, jadi tetap bersama kami. Siapkan hati dan pikiran karena kita akan berangkat dalam perjalanan menemukan jati diri yang hakiki. Langsung saja ya Mas Samsul ya. Siap, monggo. Dari tadi kan kita berbicara tentang jati diri remaja muslim. Kalau menurut Mas Samsul sendiri, apa arti jati diri bagi Anda sebagai remaja yang muslim? Sebelum masuk ke tentang jati diri seorang muslim, menurut saya sendiri ya Mas, jati diri itu dimana seorang itu merasa menjadi dirinya sendiri. Oh begitu. Terus hubungannya dengan jati diri seorang muslim, yang saya ketahui itu dimana seseorang muslim itu menjauhi larangannya, mendekati perintahnya. Oke. Yang dimaksudnya perintahnya itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jati diri ini diibaratkan seperti identitas begitu ya Mas? Ya, benar. Jadi hal-hal yang melekat pada remaja tersebut yang bisa dinilai oleh seseorang dan bisa berperilaku pada kesehariannya, ya jadi itu yang dinamakan jati diri begitu ya Mas? Benar. Kalau menurut Anda, ini kan juga membahas tentang jati diri remaja yang muslim. Otomatis kan ada kontribusi agama di dalam jati diri tersebut. Terus Ya. kalau menurut Anda bagaimana peran ajaran Islam dalam membentuk karakter dan identitas Anda? Mungkin gini, peran dan dari ibadah-ibadah yang bersangkutan dengan pembentukan jati diri itu tergantung dari mana kita, lingkungan sekitar itu bagaimana, terus cara kita menanggapi orang-orang itu bagaimana, dan mungkin kalau dari dasarnya sendiri yaitu dari diri kita sendiri itu bagaimana menuju tentang ibadah itu mau digimanakan, mau itu ibadah cuma ya sekedar cuma ibadah Formalitas. atau formalitas ya, kalau enggak ya Memang benar-benar dari ya hati gitu ya Mas? dari hati. Jadi kita bisa melakukan setiap hari apa maksudnya dengan ikhlas gitu loh. Oh iya, dengan ikhlas. Jadi sudah menjadi bukan Eh, menjadi kebiasaan lagi, tetapi menjadi suatu kebutuhan. ya Begitu. Karena kita juga tidak bisa terlepas dari Tuhan kan begitu ya Mas ya. benar. Seperti ada beberapa ulama yang mengajari kita untuk agar kita itu terhindar dari mungkin hal-hal yang tidak baik khususnya bagi remaja, yaitu yang pertama kalau kalau saya nggak salah ya Mas, yaitu yang pertama adalah bagaimana kita itu bisa memanfaatkan waktu secara maksimal. Karena seperti sabda Nabi yaitu nikmatani magbunun fihima katsirun minan nas asihatu wal farok. Yaitu ada dua kenikmatan yang mungkin pada zaman sekarang ini kurang diperhatikan, yaitu sehat dan juga waktu yang luang. Ketika seorang pemuda ini terlalu banyak waktu luang dan dia tidak bisa memanfaatkan waktu luang tersebut, ini ada kiranya dorongan-dorongan yang mungkin tidak baik
ini juga akan timbul dari situ. Mungkin kenakalan remaja yang terjadi pada sekarang ini mungkin terlalu banyaknya waktu luang yang dia tidak bisa memanfaatkan dengan maksimal gitu ya Mas Ya. Samsul. Ya karena kan dimana kan ada juga pepatah yang mengatakan bahwasannya ketika kita dekat dengan pandai besi maka kita akan kena apinya. Dimana kita ketika berdekatan dengan orang-orang yang ya Penjual parfum. bukan maksudnya dalam kutip tidak baik loh, maksudnya Oh tuh ya. yang kurang baik lah, otomatis kita akan ikut-ikutan menjadi seperti mereka. Maka dari diri saya mungkin ya saya itu membatasi ketika mempunyai teman seperti yang buruk tersebut supaya kita tidak ikut-ikutan dengan mereka. Berarti memang kita itu harus disuruh memilah dan memilih begitu ya Mas Ya. Dalam pertemanan, karena salah satu faktor dalam pembentukan jati diri ini juga lingkungan kan begitu. Ya benar. Ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang baik, teman-teman yang positif, maka kita juga akan ikut positif. Ya. Tapi ketika kita berkumpul dengan orang-orang yang mungkin kurang positif, maka kita juga akan mengikuti. Begitu ya Mas ya. Benar. Terus kalau menurut Anda sendiri Mas, apa yang membedakan tentang remaja yang muslim, remaja muslim ya dengan remaja yang dikatakan mungkin biasa-biasa saja, maksudnya tidak begitu erat dengan agamanya dalam membangun sebuah jati diri? Pasti kan ada sebuah perbedaan ini Mas. Jelas. Nah kalau menurut Anda bagaimana? Kan tadi di awal saya mengatakan loh tentang arti jati diri sendiri dan juga arti jati diri seorang muslim. Ya. Otomatis dari pengertian yang saya katakan tadi jelas berbeda. Dimana ketika jati diri itu hanya menjadi dirinya sendiri, sedangkan ketika jati diri seorang muslim otomatis dia akan melaksanakan aturan yang sudah diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mungkin dengan cara beribadah yang rajin sehingga dapat membedakan antara seseorang yang memiliki jati diri dan seseorang memiliki jati diri seorang muslim. Mungkin yang saya nilai itu dari tingkat beribadahnya. Jadi patokannya itu biasanya dari ibadahnya ya Mas ya. Oh ya, karena memang Allah Subhanahu wa taala kan sudah bersabda pada Al-Qur'annya, yaitu A'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, hal yastawil ladzina ya'lamun wal ladzina la ya'lamun. Jadi memang beda orang-orang yang tahu akan agamanya dan orang-orang yang tidak mengetahui tentang agamanya kan begitu. Ketika dia itu tahu, oh ini dilarang agama, oh ini dilarang oleh syariat, ketika melakukan seperti ini maka akibatnya akan seperti ini. Biasanya orang-orang yang tahu, pemuda-pemuda yang tahu itu biasanya juga akan menghindari perbuatan-perbuatan yang sekiranya nantinya akan menjerumuskan dirinya sendiri begitu, dan itu akan berdampak pada di kemudian hari atau pada saat itu juga ya. Tapi ketika orang-orang yang mungkin tidak terlalu tahu tentang agama, tentang syariat, tentang hal-hal yang mungkin dilarang dan diperintah oleh Tuhannya, maka dia akan berbuat seenaknya karena dia mengikuti hawa nafsunya begitu ya Mas ya, yang nantinya akan menjerumuskan dia sendiri kan begitu, baik di dunia maupun di akhirat begitu ya Mas. Oke. Terus mungkin ini lanjut ke terkait tantangannya Mas. Seperti yang saya katakan tadi bahwasanya pada zaman sekarang ini kan zaman yang penuh dengan tantangan dan juga penuh dengan peluang. Ini kan 50-50, peluangnya juga banyak tetapi juga tantangannya juga sama banyaknya begitu Mas. Nah kalau menurut Anda tantangan terbesar yang Anda hadapi dalam menjaga identitas sebagai remaja muslim di era sekarang itu bagaimana? Mungkin tantangan yang terbesar yang saya hadapi ya itu saya rasa itu dalam berteman Mas. Karena ketika kita salah pergaulan saat berteman otomatis kita akan terjerumus ya. Maka dari itu kita harus menjaga, ya bukannya kita menolak berteman dengan siapapun ya, tapi kita juga harus memahami karakteristik teman kita itu seperti apa ya. Jangan sampai kita hanya ingin memperbanyak teman tapi kita tidak memfilter teman tersebut sehingga kita hanya memfokuskan pada memiliki teman yang banyak tapi tidak dengan tujuan yang baik. Mungkin dari saya cuma itu sih. Sama mungkin yang
belakangan ini tuh pergaulan bebas, Mas. Pergaulan pergaulan bebas bebas. itu sangat marak sekali. Maka ya itu perlu dihati-hati sekali ya dalam menjaga diri kita. Karena memang teman itu adalah faktor yang paling dekat dengan kita ya Mas. Iya benar. Kita kemana-mana pasti bersama teman, Ya, kita makan bersama teman, kita ngopi. bereksplor kita juga bersama teman. Ketika kita juga salah teman, maka kita juga akan salah langkah. Ya. Begitu ya. Oh, benar. Oke, terima kasih. Terus tadi kan juga ada beberapa faktor Mas yang bisa mempengaruhi jati diri, bisa maksudnya dalam proses pembentukan jati diri. Itu kan ada budaya Mas. Oh iya, Ya, iya. budaya. Sekarang kan banyak sekali budaya-budaya baru, baik dari Eropa, dari Barat, bahkan dari di Indonesia sendiri Ya. yang mungkin menciptakan budaya-budaya baru yang setiap harinya kita itu mungkin sering lewat di FYP TikTok, Ya. sampai pada akhirnya TikTok ini menjadi atau beberapa platform media sosial ini menjadi standar anak zaman sekarang, Iya, remaja lah. Ya. Nah, terus ketika seperti ini, apa yang bisa panjenengan lakukan untuk menghadapi sehingga Anda tetap menjadi sosok remaja yang berpegang teguh pada nilai-nilai Islam? Mungkin berbicara tentang budaya. Memang banyak budaya dari barat atau kebaratan itu masuk dalam lingkungan kita. Ya, Maka dari itu kita juga harus, bukannya kita menolak, tapi kita juga harus bisa, ketika kita mau mengambil budaya tersebut, tapi kita juga harus memfilter dulu. Dimana ketika budaya itu baik, maka dilakukan nggak apa-apa. Tapi ketika budaya itu buruk, maka yo jangan dilakukan lah. Masa oh ya, buruk kita lakukan toh. ya. Karena juga ada kaidah bahwasanya kaidah bahasa Arab yang mengatakan bahwasanya al muhafadzah ala qadimi sholih wal ahdu bil jadi bil aslah. Kita boleh saja kita harus melestarikan atau mempertahankan perkara-perkara yang sebelumnya ini dibilang baik ya, atau kita anggap baik. Ketika barang-barang baik, baik itu budaya maupun apapun, ketika kita rasa itu baik dan bisa membawa kemanfaatan bagi kita, maka kita juga akan harus mempertahankan itu. Tetapi ketika kita mau mengambil budaya lain, tapi kita juga harus bil jadidil aslah wal akhtu bil jadidil aslah, kita harus mengambil budaya yang baik pula gitu. Jadi jangan mencampur adukan budaya yang maunya baik terus kita mengambil yang buruk. Nah, ini akan mempengaruhi ke budaya yang baik itu tadi. Ya. Jadi ketika kita mau mengambil budaya baru, kita juga harus mengambil budaya yang baik. Nah, sekarang kan kita juga sering lihat lah terkait cara berpakaian, ya, terus mindset dan juga mungkin apa ya, gengsi dan sebagainya, kan itu juga kita mengambil budaya dari luar gitu Mas. Terus gini Mas, ini terakhir, pertanyaan terakhir. Adakah pengalaman ketika Anda merasa sulit mempertahankan nilai-nilai Islam di lingkungan sosial ya? Terus bagaimana cara mengatasinya? Mungkin pengalaman sulit ya. Mungkin godaan dari teman lah. Teman lagi ya Mas? Iya, oh, ya. Karena gimana karena ya itu tadi yang paling dekat kan ya teman ya, itu tadi. Selain kita hidup di rumah ataupun yang mondok juga di pondok kan, apalagi yang di mondok kan ketemunya juga teman-teman ya. Nggak mungkin kita jauh dari teman, nggak mungkin. Ketika ada teman itu mengajak hal yang buruk, otomatis kan hati kita tergoyah, apalagi ketika teman tersebut bilang ketika kamu tidak melakukan hal tersebut kita nggak temanan. Ya. Itu sangat berat. Mungkin itu sih. Berarti kembali lagi ke prinsip ya Mas. Ya. Prinsip ya. Jadi walaupun teman-teman ini mau mengajak kita kepada hal-hal yang mungkin kurang baik, tetapi ketika kita tetap berpegang teguh kepada nilai-nilai Islam dan punya prinsip, maka kita tidak harus takut untuk kehilangan teman tersebut. Karena ya mungkin sekarang kita menganggap bahwasanya teman itu penting, tetapi ketika kita mempunyai teman yang pada akhirnya akan membuat kita rugi di kedepannya, itu juga harus kita jauhi, dan kita juga tidak harus merasa takut ketika kita kehilangan teman yang seperti itu, begitu ya Mas ya. Karena kembali lagi itu juga menyangkut dengan kerugian dan keberlangsungan hidup kita sebagai remaja muslim ke depan.
ya Mas. Benar. Oke, terima kasih kepada Mas Samsul. Ya, Ya, sama-sama Mas. itu Kita tadi saling beberapa bincang-bincang santai. Tidak ada kopinya cuma satu dan tidak ada yang minum karena cuma formalitas. Mungkin begitu kesimpulannya, kita harus apa ya, prinsip-prinsip yang paling kuat sebagai seorang pemuda, entah apapun itu yang apa ya, yang menghadapi, yang menyerang kita, baik dari akidah, dari apa ya, budaya itu tadi yang bisa mengubah kita menjadi ke arah yang kurang sehat, kurang baik, maka kita harus berani untuk menghadapinya dengan beberapa nilai-nilai Islam yang kita sebutkan tadi kurang lebihnya. Dan Anda bisa cari tahu sendiri di beberapa sirah-sirah Nabi, sirah-sirah sahabat, min ulama'i salafi, min ulama'i salaf, itu ada beberapa teladan-teladan dari para remaja yang mungkin kita bisa ambil dan bisa kita laksanakan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.